Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Kami ingin mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Indah Susilawati sebagai observer dan sebelah kanan saya Fauzia sebagai coach dan saya Siti Maisaroh sebagai coaching. Semoga coaching kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum Bu Ji. Waalaikumsalam Bu Indah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini, sangat menyenangkan. Bagaimana kabar Bu Indah juga? Alhamdulillah sangat menyenangkan juga. Senang untuk bertemu dengan Bu Uci. Ya. Kita kemarin janjian ya Bu Uci. Iya. Bahwa hari ini katanya Bu Uci mau melaksanakan coaching supervisi akademik. Kira-kira nanti dengan siapa Bu Uci? Bu Uci akan melaksanakan coachingnya? Nanti saya mau melaksanakan coaching dengan Ibu Maisaroh. Oh iya ya. Oh ya Bu, sebelum Ibu melaksanakan coaching, nanti saya akan mengobservasi Ibu terlebih dahulu. Jadi ada beberapa tahapan yang ingin saya tanyakan ke Ibu nanti seputar coaching yang Ibu lakukan. Di sini saya akan sebelum Bu Uci melaksanakan coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan dari coaching yang Ibu lakukan. Kira-kira apa ya Bu penilaian yang Ibu lakukan nanti pada saat melakukan percakapan coaching? Rubrik penilaian yang saya gunakan itu menggunakan alutita Bu. Pada saat coaching Ibu nanti akan menggunakan alutita, di mana alutita itu terdiri dari tujuan, mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Itu nanti akan saya gunakan untuk melakukan coaching dengan Ibu Maisaroh tadi. Seperti itu Bu. Dalam pelaksanaan coaching nanti apa kompetensi yang ingin Ibu capai? Dalam coaching itu kan ada 3 kompetensi Bu. Yang pertama itu harus kehadiran penuh. Terus yang kedua itu harus aktif. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga itu saya ingin mengembangkan potensi saya, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot itu memberikan asumsi atau mengembangkan kunci itu untuk mengembangkan potensi yang ada dirinya hingga dapat memunculkan solusi-solusi dari permasalahannya. Seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Uci. Apakah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu jadi Bu Uci ingin menuntun si coach untuk menumbuhkan potensinya, seperti itu? Ya, saya ingin menemukan potensi yang ada di dalam diri coach itu agar dia mampu untuk menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Saya ingin tahu kira-kira prinsip coaching yang akan Ibu lakukan nanti seperti apa? Dalam prinsip coaching itu kan ada 3 Bu, ada kemitraan, ada kreatif, dan melaksanakan potensi, memaksimalkan potensi. Nah, dari ketiga itu saya ingin melatih kemitraan yang ingin saya kembangkan di sana. Bagaimana saya untuk merangkul coach itu agar terlihat sama rata Bu, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Jadi sama-sama biar dalam melakukan percakapan itu merasa enak, enjoy seperti itu. Jadi akan Jadi kunci itu merasa tidak direndahkan atau merasa dihargai, dia jadi muncul unek-uneknya yang ada di dalam itu bisa keluar semua. Bagus Bu Uci ya.
Jadi memang harus seperti itu ya dalam melaksanakan coaching. Yang saya tanyakan lagi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang hari ini yang akan dioptimalkan pada saat pelaksanaan coaching nanti? Seperti tadi yang saya bicarakan, ada 3 kompetensi kan Bu ya, yaitu menanyakan berbobot, berperan aktif, dan apa itu tadi yang satunya penuh, kehadiran penuh. Yang saya kembangkan yaitu saya akan mengembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, agar dapat menggali atau memunculkan ide-ide atau solusi yang solusi masalah dari kunci itu sendiri. Jadi yang difokuskan, yang ditekankan di sini yaitu menanyakan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya. Jadi dengan kehadiran, dengan Ibu melaksanakan kehadiran penuh atau present tadi, jadi Ibu akan secara otomatis Ibu akan dapat mengambil pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan Ibu ajukan kepada si coach, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Apa Bu? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Yaitu indikator itu ketika kunci itu berakhir, saya ingin melihat ketika itu kunci itu berakhir, saya itu kepingin kunci itu bisa menemukan solusi masalah itu secara mandiri Bu. Sebagai coach saya akan mengarahkan, tidak akan menuntun, dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci sehingga mereka bisa menemukan ide atau solusi dari masalah itu secara spesifik. Seperti itu. Bagus ya Bu Uci. Jadi yang Ibu kembangkan tadi dari indikator-indikator tadi, dari ketiga indikator, jadi pertanyaan yang berbobot yang Ibu tekankan di sini ya. Bagaimana persiapan yang Ibu lakukan sebelum pelaksanaan coaching ini? Jadi ya setelah ini Ibu kan sudah melaksanakan coaching, jadi persiapannya itu apa saja kira-kira? Persiapannya Bu, pertama itu saya janjian Bu. Janjian sama Bu Mai bahwa tadi saya sudah menghubungi beliau bahwa hari ini beliau bisa, saya bisa dan beliau bisa hadir juga. Jadi hari ini saya janjian akan mengadakan coaching dengan Bu Mai. Terus yang kedua saya berusaha untuk fokus Bu, fokus ke Bu Mai, tidak memikirkan apa-apa, fokus untuk hadir penuh agar bisa menghasilkan suatu, bisa mengambil kata kunci dari apa yang ditanyakan, mengetahui masalahnya dan bisa mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Bagus sekali Bu Uci, dari awal tadi mulai dari rubrik penilaian sampai persiapan Ibu ini kayaknya sudah mantap. Sudah siap sekali, luar biasa. Ibu sudah mempersiapkan dengan baik. Semoga proses coaching hari ini berjalan dengan lancar ya Bu. Monggo silakan Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Mai Saroh. Monggo Ibu Mai segera dipanggil Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Mai, gimana kabarnya Bu Mai? Alhamdulillah Bu Indah baik. Uci, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uci, gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sangat menyenangkan, luar biasa. Gimana Bu Mai hari ini kabarnya? Saya sendiri sih Alhamdulillah Uci sehat, baik sih sebetulnya. Ada sedikit hal yang menjadi pikiran saya saat ini Uci. Pikiran apa Bu Mai? Saya lihat hari ini Bu Mai itu kayak kelihatan tidak seceria biasa. Apa yang bisa saya bantu Bu Mai? Mana ya Bu ya mulai ngomongnya? Oh, ya. Saya bingung nih. Oh ya Bu Mai, sebelumnya saya minta maaf ya untuk coaching kali ini saya rekam, soalnya untuk rekam tapi yang udah cuma masih satu saja. Gak apa-apa Bu Mai. Gak apa-apa Bu Uci, silakan. Nah lanjut ya Bu Mai. Apa yang bisa saya bantu Bu Mai? Ini dulu, saya ini kan ikut pendidikan calon guru penggerak ya Bu. Sekarang sudah mau masuk modul 2, modul 3.
tugas belum selesai gitu. Itu saya itu mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan tugas Bu. Keterlambatan mengumpulkan tugas, maksudnya gimana Bu? Ya tugas-tugas yang diberikan oleh BPJP, Fasil, kan itu ada tugas yang mandiri, artinya tidak apa ya, tidak ada batas waktu. Kemudian terus mungkin ada yang dikasih waktu. Itu kalau yang dikasih waktu itu saya bisa sih mengumpulkan cuma mepet-mepet gitu ya. Terus kalau yang kayak eksplorasi konsep kayak gitu tuh bisa mengikuti, namun kadang-kadang masih lambat gitu Bu. Kok bisa seperti itu Bu Mai? Coba ceritakan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini Bu, saya ini kan kalau di sekolah itu mengerjakan sekolah itu baru kelas 6 ya. Kemudian setelah pembelajaran jam pembelajaran efektif, itu saya masih harus memberikan pelajaran tambahan Bu Ci untuk anak-anak kelas 6. Sehingga terforsir pikiran saya ini, maunya kan saya pulang ke rumah itu bisa selesai tugas kerja maupun tugas sekolah. Jadi ternyata tidak bisa Bu Ci. Saya kalau di rumah itu biasanya bisa mengerjakannya larut malam Bu Ci. Oke Bu Mai, kira-kira coaching kita hari ini Bu Mai tujuannya untuk apa? Saya berharap dengan coaching kita hari ini Bu Ci, saya bisa menemukan solusi, mungkin sharing dengan Bu Ci ya, untuk mengatasi permasalahan yang saya alami ini Bu Ci. Nah, ya Bu Mai, mudah-mudahan dengan coaching ini kita bisa Bu Mai bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Mai. Iya Bu Ci. Oke. Terus terang ya Bu Ci ya, saya itu merasa tidak nyaman sekali. Saya senang sebetulnya itu program studi penggerak itu, yaitu seringnya mengumpulkan tugas itu kadang mepet-mepet, jadi berbenturan waktunya gitu. Kira-kira hambatannya apa Bu Mai kok bisa seperti itu? Ya karena tadi di luar jam belajar efektif saya nggak bisa mencicilnya, di rumah pun itu saya nggak bisa fokus karena harus fokus ke anak-anak, biasanya larut malam itu hambatannya Bu. Selain itu apa lagi Bu Mai hambatannya? Selain menjadi lagi tidak bisa, waktunya tidak bisa, selalu apa? Kendala di pekerjaan sama di sekolah itu bisa seperti itu kenapa? Ya karena semua tugas saya itu sering double job Bu Ci. Gitu. Kira-kira Bu Mai, kalau dari skala 1 sampai 10 ya, Bu Mai ini sudah dulu itu sebelum CGP fokus ke anak-anak itu di skala berapa Bu Mai? Sekarang skala berapa? Kalau rentangnya 1 sampai 10 ya Bu. Kalau saya dulu itu 9 tuh bisa Bu. Tapi sekarang itu saya belum maksimal untuk anak-anak. Jadi masih 7. Bila mau ke 8 itu pun ngoyo. Karena saya tidak bisa Bu. Keterbatasan tenaga saya sehingga kurang fokus gitu. Untuk memberikan pelajaran tambahannya loh Bu. Kalau jam efektifnya oke. Tapi ternyata kelas 6 belum maksimal gitu sih. Berarti jenengan ini kelas 6-nya kurang fokus karena terkait dengan sampai ini CGP tidak bisa membagi waktu intinya. Ya, betul Bisa membagi karena waktu seringnya saya itu terkendala project yang lain seperti itu. Luar biasa dia Bu Mai ini. Terus kira-kira pendapat Bu Mai gimana? kalau ketika dari masalah-masalah yang saya alami setelah saya masuk dan saya tadi ketika dari uji ya waktu tadi saya harus bisa membagi waktu selain itu karena saya itu tidak bisa sendiri mengerjakan itu semua, saya butuh partner saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bisa membantu saya itu yang di sekolah. Berarti jenengan ini butuh seorang rekan sejawat untuk berkolaborasi. Gimana ini Bu Mai? Di CGP apa di sekolah? Di sekolah saya, di sekolah. Kemudian kalau rumah ya harus bisa komunikasi dengan baik, ngatur waktu lagi. Biasanya partner saya suami saya,
Kalau di sekolah berkolaborasi itu yang bagaimana? Kolaborasi berarti saya itu butuh bantuan teman untuk berbagi tugas membantu saya memberikan pelajaran tambahan di kelas 6. Kalau pelajaran wajibnya efektif wajibnya kan sudah saya lakukan ya Bu ya. Ini pelajaran tambahannya itu ketika saya mengisi Google Meet di jam 1 kan berbarengan dengan jam-jam les ngajar ya. Nah itu yang saya butuhkan dari guru lain untuk bisa menggantikan saya memberikan les tambahan kepada kelas 6 tadi. Kira-kira apa Mas Jawa itu siapa Bu yang bisa membantu rumah ini? Sebentar Bu Ci. Berarti ini kan harus yang luar juga ya Bu ya. Kan terus gak bisa. Ini yang saya pandang bisa itu tidak. Ya itu kebetulan dia belum masuk rekrut CGP, belum masuk di angkat PTK. Kira-kira Bu Indah mau nggak membantu Bu Mai? Insya Allah mudahnya bisa. Kemarin saya sempat ngobrol sih. Ada juga pengen kelas 2 ya Bu. Jadi waktunya kelas 2 itu kan cuma sampai jam 11. Jadi ada jeda Bu Indah untuk bisa beristirahat. Kemudian nanti ketika saya Google Meeting saya minta bantuan Bu Indah untuk handle les tambahan di kelas 6 tadi. Seperti itu. Oke ya, berarti sampai ini minta bantuannya Bu Indah untuk berkolaborasi di sekolah tadi. Kira-kira setelah itu Bu Mai bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Mai lakukan? Tidak lanjutnya yang jelas saya harus mengatur jadwal dengan Bu Indah. Sebenarnya kapan saya Google Meeting, kemudian memberikan jadwal yang kontinu kepada Bu Indah. Kemudian materi-materi tambahan apa yang diberikan Bu Indah sehingga kita bisa saling memberikan materi pembelajaran ke anak-anak sehingga harapannya kelas 6 bisa maksimal dan saya bisa tugas saya agak ringan gitu Bu. Artinya saya bisa fokus ketika dulu itu nggak mikir les anak-anak lagi seperti itu Bu Ci. Ya, luar biasa ya. Oke Bu Mai, berarti ya kira-kira dalam mewujudkan tidak lanjut tadi, kira-kira Bu Mai mau melibatkan siapa saja? Berarti selain Bu Indah, mungkin kan Bu Indah juga mungkin berhalangan. Yang jelas saya harus mengkomunikasikan dengan kepala sekolah juga, biar beliaunya juga mengerti gitu Bu Ci, dan rekan-rekan yang lain saja kita saling support. Karena support dari lingkungan kepala sekolah, teman saya itu sangat betul-betul sangat berarti bagi saya. Oke. Saya kira Bu Mai ini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Mai solusi yang Bu Mai Bu Mai ini sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Mai tadi. Ya Bu Mai. Alhamdulillah Bu Ci. Jadi saya bisa tadi itu ada gambaran, kemudian saya akan menyusun berkomunikasi dengan Pak Guru mengatur jadwal les tambahan untuk kelas 6 dan mungkin tidak hanya Bu Indah yang dilibatkan sehingga semuanya tahu dan kita saling support karena bagi saya di program Guru Penggerak ini sangat luar biasa Bu, karena imbasnya nggak hanya saya pribadi tapi untuk rekan sejawat juga dan untuk sekolah itu Bu Ci. Alhamdulillah ya, Bu Mai ternyata sudah menemukan solusi. Bu Mai memang luar biasa. Terima kasih, Saya Bu Ci. doakan Bu Mai bisa menjalankan solusinya itu dengan baik. Oke Bu Mai ya, cukup sekian ya cerita hari ini. Mungkin nanti ada masalah lagi bisa berkomunikasi lagi dengan saya. Semuanya Siap, terima kasih Bu Ci. pakai web. Alhamdulillah Bu Ci, pelaksanaan coaching hari ini sudah berjalan ya. Ya alhamdulillah Bu. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching pada hari ini Bu Ci? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang Bu. Saya merasa bisa mengeluarkan unek-unek atau permasalahan yang dihadapi oleh Cici tadi. Cici tadi bisa menceritakan segala permasalahannya dan saya juga merasa senang karena Cici tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Sekali Bu Ci, tadi kalau saya lihat dari percakapan proses coaching yang Ibu lakukan, itu
sudah sesuai dengan alur cerita. Kira-kira sudah sesuai dengan alur cerita apa belum? Kalau saya tadi Bu, coaching tadi kayaknya sudah sesuai Bu dengan alur cerita, di mana tadi saya meminta menjelaskan tujuan dari pertemuan ini apa, terus masalah, identifikasi masalahnya kok seperti itu, terus rencana atau reaksinya itu bagaimana. Puji tadi bisa menjelaskan dan bisa mempertanggungjawabkan dari rencananya tersebut. Betul sekali ya berarti. Kira-kira yang sudah dikembangkan dari percakapan tadi apa Bu dalam proses coaching tadi Bu? Yang bisa saya kembangkan Bu, mungkin dari percakapan coaching itu yang semula saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tapi karena coaching itu sangat represif Bu, dia sangat antusias dan berusaha dan saya juga antusias kan coaching tadi, dan saya ini berusaha mendengarkan dengan rasa Bu. Sepertinya 3 komponen yang saya rasakan itu yaitu apa itu Bu? Mendengarkan dengan aktif, terus kehadiran penuh, dan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah muncul dengan sendirinya. Saya kayak sudah mengembangkan itu Bu, seperti itu. Iya, kayaknya bagus. Kalau saya lihat tadi sudah keluar semua yang pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah dilakukan tadi. Akhirnya mesti mulus ya Bu, coach itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi. Kalau saya lihat seperti itu. Saya akan membacakan hasil observasi yang saya lakukan tadi. Yang pertama, yang sudah saya lihat tadi percakapan itu sudah menyampaikan tujuan ya, seperti tadi. Di alur ceritanya sudah bisa mengidentifikasi itu tadi dalam percakapan dengan coaching, Ibu sudah bisa mengidentifikasi, sudah berhasil mematik sang coaching untuk melaksanakan rencana aksi selanjutnya, dan bisa memunculkan komitmen supaya untuk bisa melakukan tanggung jawab ya Bu. Jadi kalau saya lakukan observasi itu yang keluar dari percakapan coaching itu tadi bisa. Berdasarkan prinsip coaching yang dilakukan, saya sudah melihat antara Bu Uci dan Bu Mai sudah terjalin kemitraan, ya, sudah terjalin kemitraan antara coach dan coaching, sudah akrab, jadi tidak ada yang merasa posisi di atas ataupun di bawah, jadi seperti itu. Oh iya Bu Uci, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu gali? Tadi kan kompetensi ada 3 Bu, yaitu mendengarkan aktif, terus kehadiran penuh, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu saya sudah lakukan. Tadi saya harus mungkin ketiganya itu harus saya latih lagi Bu. Tadi kan saya pertanyaan berbobot, ternyata setelah melakukan coaching kayaknya 3 tadi yang perlu saya lakukan. Terus saya harus masih banyak berlatih terutama memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, karena menurut saya pertanyaan berbobot itu memberikan stimulus bagi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapinya. Jadi yang ingin ditingkatkan yaitu ingin menggali pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu. Ya. Kira-kira pertanyaan yang berbobot itu seperti apa sih Bu Uci? Pertanyaan berbobot kalau menurut saya Bu, itu tidak menghujat, terus tidak menggali opini, terus pertanyaannya itu tidak tidak memberikan solusi kepada coach tadi, seperti itu Bu. Jadi intinya tidak memancing coach ini biar mereka berpikir sendiri seperti itu ya Bu. Iya. Oh iya, bagus itu. Jadi coach itu akhirnya menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Itu tadi Bu sudah nampak sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah diutarakan tadi.
Sekarang kira-kira kendala yang ditemukan dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan itu apa Bu Uci? Kendalanya? Kendalanya itu mungkin Bu, kalau kita tidak hadir penuh, tidak fokus, mungkin pertanyaan berbobot itu tidak akan muncul. Karena kalau kita fokus pada coach, hadir penuh, berarti coach itu merasa nyaman, enjoy, dan kita itu bisa, dan saya sebagai coach itu harus fokus kepada dan harus bisa mengambil kata kunci dari apa yang diutarakan tadi, mengulang-ulang kata kunci tadi, akhirnya mungkin coach bisa menemukan solusi dari permasalahan itu, dari sikap saya tersebut. Bagus sekali ya Bu Uci. Jadi dengan fokus, mendengarkan aktif sehingga bisa mendapatkan kata kunci itu sehingga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu Uci. Nah, sekarang skala kira-kira belum Bu Uci melakukan coaching, dengan Bu Uci sudah melakukan coaching pada hari ini, kira-kira skalanya antara 1 sampai 10 Bu Uci dalam posisi berapa? Sekarang kemarin berapa, sekarang berapa? Kalau saya sebelum melaksanakan coaching itu saya di skala 6. Iya. Tapi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Umay, saya merasa pede 8 mungkin Bu. Bagus sekali ya Bu. Saya merasa 8, ya kayaknya 8, 9 saya ingin tingkatkan lagi. Bagus sekali ya Bu Uci. Mungkin perlu banyak berlatih mungkin ya Bu Uci. Ya, saya mungkin kalau kepingin ke angka 8 atau 9, saya harus sering berlatih coaching Bu, dengan teman sejawat, mungkin dengan kepala sekolah, atau dengan temannya lebih senior, atau dengan keluarga sendiri. Kalau saya nanti sering berlatih, insya Allah coach saya itu bisa di angka 8. Kan sesuatu yang potensi yang kita miliki, kalau kita tidak gali, mungkin akan bisa Bu, keluar, kan terbiasa, karena sesuatu itu bisa didapat kalau kita terbiasa melakukannya, akhirnya potensi itu muncul dengan sendirinya Bu. Iya, bagus sekali Bu Uci. Semoga apa ya yang Bu Uci harapkan segera terwujud. Semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, dan juga bagi Bu Uci sendiri. Semoga kita bisa ketemu lagi, dan saya tunggu loh Bu Uci perkembangan dari Kumai tadi ya. Mungkin ada jawaban dari Kumai. Mungkin terima kasih sudah meluangkan waktu buat kita bertemu, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Uci. Waalaikumsalam.